welcome back again. Still with me, Raffi Mariska. Do you still remember me? Okay, so thank you for remembering me. Okay, kali ini video ini gue akan membahas ya. Gue akan mengupas satu persatu masalah kenapa sih nama gue kok disebut-sebut terus ya. Oops, sorry. Pertama, untuk Afdal kalau bisa tolong dalam setiap kontennya nggak usah menyebut nama Raffi Mariska ya. Lalu mengenai dengan Lisda, oke. Pertama kali kan dia bilang kalau misalkan memang dekat, ya. Dulu memang dekat dengan gue, dengan suami gue yang pertama ya, dengan Ko Alay ya. Gue sebut namanya Mulai Sujono Cahaya atau Ko Alay. Dulu itu bandar bola, memang dikenalkan dari Coki. Dulu dikenalinya kita di Batavia, pertemuan kita pertama. Nah, terus setelah itu jadi mau tidak mau ya mereka itu jadi deket sama gue. Kayak misalnya Coki, misalnya let's say Cok tolong titip rempong ya di lokasi, jadi apa-apa dia harus ngintilin gue, jadi ya kayak security-nya lah ya. Nah terus kadang-kadang misalkan dia lagi nggak ada uang tapi pengen kelabing dong Pong, bilang sama laki lo tuh, bilang sama Ko Alay kita buka table di X2. Nah udah gue langsung telepon kan, yang ini Coki pengen kelabing tapi nggak punya uang, kita buka room aja atau enggak kita ke X2, namanya juga sama pacar tercinta ya, ya udah buka. Nah jadi kayak begitu. Jadi maksud ngintilin itu tuh ya karena ya kayak asisten lah atau kayak security. Nah kemudian itu sama Lisda itu juga ya deket juga itu karena ya sama dulu memang ikut-ikut gue, jadi kayak anak buah lah, kayak anak buah gue, kayak asisten gue karena dulu kan jujur ya dekil, terus ya kampungan ya kalau kata Ko Alay, aduh dekil kampungan kayak begitu. Cuma gue tuh jujur ya, gue tuh kesian ngeliat dia karena ya emang benar sih waktu itu dia susah, terus dia pacaran sama berondongnya nggak kerja, namanya Ronald. Nah terus gue bilang yang aku kesian deh lihat Lisda. Kata orang-orang lokasi juga, ya ampun lihat deh itu kesian banget sih Lisda, cuma peran pengganti, terus pacarnya cuma jadi supir, terus kadang-kadang makan tuh dari nasi box di lokasi kan. Jadi kan gue merasa iba ya, kesiannya Lisda. Ya, terus ya udahlah akhirnya kerja. Nah karena kerja, Ronald itu jadi anak buahnya Ko Alay. Ya Ko Alay itu bandar bola. Memang sih kerjaannya judi ya, sakongsa, judi bola. Nah terus ya udah akhirnya kerja lah. Nah kerja itu mereka itu numpang karena mereka itu kan ya kelabing sama gue tuh nggak pernah pulang. Jadi gue kelabing, gue kan dulu ngontrak room di Batavia. Dulu kita ngontrak room ya. Bahkan dulu sebelum Lisda punya pacar, masih gue pacaran sama Ko Alay itu, gue semua orang gue ajakin pesta. Ya kayak Afdal, terus Ferry Excel, terus Jonathan Frizy, pokoknya semuanya kita pesta tuh yang nama zaman dulu kan bebas kan. Nah terus udah kayak begitu sampai dulu istilahnya kasarnya si Ko Alay ini yang udah kenalin aja tuh si Lisda sama bandar bola satu lagi, mau nggak tuh dia suruh temenin maksudnya. Nah kayak begitu maksudnya kasarnya, udahlah kamu jual aja Lisda, temen-temenin karaokean dapat uang 1 juta atau berapa juta kan lumayan kan untuk dia. Nah kayak begitu, maksudnya baik ya, bukannya ngejual dalam arti gue jadi mucikari, tidak. Tapi maksudnya ya kayak si Lisda, Tata, terus Cika, yaitu geng-geng mereka. Nah terus udah kayak begitu, ya udahlah nggak apa-apa, ntar dapat uang, ntar dari gue sama Ko Alay juga dikasih uang lagi. Nah sampai akhirnya gue menikah, terus akhirnya si Lisda ya itu pacaran sama berondong itu, nah memang mobilnya ketabrak dan akhirnya ya Lisda minjem uang sama gue. Beberapa kali Lisda tuh sering pinjem uang waktu zaman susah. Aduh gue kadang-kadang sedih ya, kasihan. Ya begitulah namanya gue orang mampu ya, maksudnya gue orang berada, nggak ada salahnya gue bantu orang susah. Ya udah kayak begitu. Nah jadi mereka tuh numpang hidup dalam arti dikasih apartemen sama suami gue, sama Ko Alay ya. Hai Ko Alay, sama Ko Alay itu dikasih di Robinson tuh dekat dari rumah kita zaman dulu sebelum kita pindah ke Kelapa Gading. Itu di
Jalan Angke 2 di Jelambar kan Robinson tuh. Nah itu Lisda sama Ronald numpang di situ, numpang hidup sama gue. Jadi mau nggak mau memang harus ikut, jadi kayak asistennya atau kayak apa. Kan kadang-kadang kalau judi bola kan kerjanya kan depan laptop kan, ngeklik bola atau ngebuang bola, cuci bola atau segala macam. Gue jujur aja, mungkin ya kalian akan menilai gue jelek, ih kok suaminya kok bandar bola sih, itu kan kerjaan haram. Tapi kan ya maksud gue jalan kerja orang tuh berbeda ya, maksudnya semua udah takdiran sama Tuhan, nggak ada uang, maksudnya istilahnya uang setan, uang jin dimakan setan ya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Jadi itu sering banget, kadang-kadang banyak lah, sampai orang lokasi kadang minjem, dek ada uang nggak dek, cepet berapa 200, nggak apa-apa lah kecil-kecil. Nah terus memang waktu mobil itu memang gue bantu karena dia minta, karena dia ngutang. Nah terus ada lagi yang terakhir dia ngutang, nah terus dia ngutang 3 juta. Nah terus akhirnya gue harus pura-pura susah dong, Lisda tolongin gue dong, gue lagi susah. Kan waktu itu lo pinjam 3 juta ke gue, bisa nggak lo ganti 3 juta? Udah tuh, udah diganti. Tapi akhirnya digantinya tuh kayak orang nggak ikhlas. Ya karena gue juga mohon maaf ya, kalau misalkan gue nggak pura-pura susah, orang nggak akan mau ganti uang gue. Jadi gue harus pura-pura susah, gue harus pura-pura miskin. Nah kayak begitu. Jadi jangan salah paham kenapa soulmate harus pergi, harus ada dia ya. Iya karena dia itu kan ya kayak asisten, atau ya terima kasih banyak mbak, atau misalnya karena suaminya kerja ya, kayak sekarang begini kakak ipar gue kerja di tempat gue ya, jadi mau nggak mau ya gue harus sering komunikasi begitu ya. Itu yang pertama. Ya sekarang ya masih lanjut lagi ya, kita gosip ngomongin orang ya. Nah jadi begitu, kenapa dia bisa ikut-ikutan terus ya, karena memang dari sebelum gue menikah sama Ko Alay itu ya, gue udah sama Ko Alay itu ibaratnya tuh Batavia itu second love, sampai dulu tuh ada istilahnya Batavia I'm in love ya. Jadi ya karena Ko Alay itu love at the first sight, jadi cinta pada pandangan pertama. Baru dikenalin sama si Coki terus langsung nembak gue, langsung suka dia. Jadi begitulah ceritanya. Mungkin kalau misalnya masalah bantu, mungkin Lisdanya mungkin malu kali ya, masalah pinjam uang. Dia bilang kalau dia tuh nggak minjem tapi gue yang bantu, padahal dia bilangnya minjem. Ya gue bilang ke suami gue, yang si Lisda minjem, yang si Coki pinjam. Ya iya memang jadinya baik karena memang mereka pinjem, dan gue bilang ke suami gue ya udah kasih. Lagian juga kan kadang-kadang kalau nemenin gue clubbing sama Ko Alay itu kan mereka juga pulang dapet tips, kayak misalnya si Coki juga dapet tips, dapet uang tips. Bininya tuh si Ika juga nemenin gue clubbing ya, nemenin istri bos dugem, nemenin istri bos mabok on. Zaman dulu kan bebas ya. Nah ya itu adalah masa kelam. Semua orang kan punya masa kelam ya, punya bright side and dark side, oke? Nah, terus udah kayak begitu. Nah itu masalah foto-foto itu ya biasalah. Gue udah jadi gimana ya, gue jadi tuh kayak Lisda itu masih peran-peran pembantu kan, dia kan nggak pernah peran utama. Nah terus ya gue jadi produser itu kan sama suami gue yang kedua tuh, sama Mas Agung ya. Hai Mas Agung. Nah terus udah kayak begitu ya, mereka tetap masih di bawah, tetap levelnya masih, kalau kata Mas Agung itu ya low class lah. Low class itu kelas bawah ya. Ya mereka dateng nengokin gue di kantor, oke yuk kita sambil makan yuk, gimana sih, kan kalau gue udah posisi jadi bos ya, terus ya udahlah kita ketemu di luar, kita makan tempat mewah, makan kemana, amal sama anak-anak yatim ya, gue ajak mereka amal kayak begitu. Nah terus yang masalah gue diusir ya, gue memang pernah tinggal di rumah dia. Toh buat gue masalah itu nggak masalah ya, karena waktu dulu gue tinggal di SCBD ya, gue punya sama lah ya, bukan soulmate, mungkin pembantu atau asisten gue lah ya. Gue bahkan saking gue baiknya ya, kalau mereka main, udah deh lu jangan pulang deh, lu nginep sini aja, temenin gue, nggak usah pulang ya, karena gue sendirian di apartemen. Nah itu kan gue orang baik yang begitu. Nah terus kan ya
gue tinggal di rumah dia ya seala kadarnya ya. Gue diajak tidur, ya udah deh Dede lo tidur bertiga aja sama gue sama si boy sama anaknya. Ya udah gue mau tidur bertiga walaupun rumahnya ya kecil nggak seberapa lah ya. Ya udah akhirnya gue mau. Nah terus itu mungkin kalau masalah bawa ke psikolog itu tidak ada bilang begitu. Justru gue malah yang gue kesian yang ngeliat Lisda yang dia gagal jadi dapil ya. Kan ada tuh pas saat mereka jadi dapil kan di berita ada disediakan kamar untuk yang gagal dapil di rumah sakit jiwa kan. Nah tapi bagus untung Lisda nggak sampai ke sana ya begitu gagal dapil, karena ya gue tahulah dia cewek miskin atau bagaimana ya. Sempat menikah juga dengan Pongki itu yang punya klub Triple Nine di Kemang ya, itu di rumahnya di Bintaro waktu mereka menikah. Ya udah terus akhirnya ya mungkin kalau yang mengalami benar-benar ya yang udah gagal dapil mungkin ya hampir gila atau mungkin udah stres tinggi ya. Gue tuh kesian, semakin kesian. Ya ampun, ya dia ingin menaikkan derajat diri dia lah ya, ingin menaikkan derajat keluarganya, tapi dia gagal. Maksudnya bukan jalannya itu. Ya gue cuma cukup bersedih aja. Begitu gue ngapain gue diajak ke psikolog kan? Dan itu nggak ada kata-kata dia. Justru yang bilang gue harus ke psikolog itu adalah para suami-suami gue. Kayak misalnya Mas Agung dulu nyuruh gue ke psikolog. Terus gue bilang ngapain ke psikolog? Gue nggak mau, mendingan gue ke polisi nyerahin diri. Ngapain ke psikolog? Enggak lah, ke polisi aja yuk. Kalau nggak mau ke sekolah udah bawa aja ke kantor polisi. Gue bercandain terus sama suami gue yang sekarang ya, sama Mas Taufik juga. Ayolah kita kalau misalnya kita punya masalah kita cerita-cerita dengan psikolog. Cuma gue rasa ngapain sih pada ke psikolog ya? Untuk apa gitu kan? Toh juga kayaknya nggak perlu ke psikolog lah, cukup dengan teman ya kita curhat, atau cukup dengan suami kita ngobrol. Justru mungkin Lisda yang harus ke psikolog. Begitu melihat impian dia jadi dapil gagal kan, mungkin dia stres. Gue juga sedih banget sih ngeliatnya. Gue pengen nangis tapi jadinya gue pengen ketawa. Udahlah jangan nangis, gue pengen ketawa. Apalagi suruh bawa ke psikolog nggak mau ya, maunya bawa ke kantor polisi. Ya kayak begitu, itulah maksudnya. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa lah kalau misalnya Lisda malu bilang dia pinjam uang, atau dia malu dulu dia numpang hidup sama gue ya di Robinson segala macam, makanya kayak begitu. Nah terus akhirnya ya udah memang Lisda akhirnya udahlah pulang aja ke rumah lo. Ya udahlah, gue nggak diterima ya, gue kayak yang diusir secara halus, ya udah gue pulang. Nah terus ya udah dia bayar utang dia 3 juta, terus tapi kayaknya dia nggak ikhlas ya karena gue nggak pura-pura miskin. Jadi kayak begitu ceritanya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tersinggung, tapi seharusnya sih nggak usah tersinggung ya, karena ini kenyataan, fakta, realita ya. Jadi mereka tuh cuma tim hore, jadi makanya ngitil-ngitilin terus. Siapa sih yang nggak mau ikut sama Revi, pulang kasih tip ya kayak begitu. Dan untuk Afdal tolong kalau misalnya sekali lagi ngucap nama gue minta royaltinya. Udah itu aja. Sekali lagi Revi Mariska mohon maaf apabila ini menyakitkan, kenyataan ini sungguh menyakitkan, tapi kalian harus bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih banyak ya. Thanks for watching. Please do subscribe, like, share, and comment as many as you can. Bye bye. I love you all.